Pak Agus mengatakan bahwa fase manusia itu adalah dilahirkan, dimatikan, dikebangkitkan lagi, kemudian hidup di akhirat, baru innalillahi wa inna ilaihi rajiun, kembali kepada Allah. Hmm. Nah, berarti kita hilang sama sekali. Nah, Hmm. pemahaman itu kalau saya diskusikan dengan banyak teman-teman, banyak yang nggak terima tuh Pak Agus. Kenapa Ternyata kita harus hilang gitu ya? kita harus hilang gitu. Banyak yang nggak terima tuh Pak Agus. Ya, jadi selalu muncul pertanyaan-pertanyaan terkait dengan semua realitas, bahkan terkait dengan diri kita. Bisa saja Ya, muncul, kenapa kok saya lahir di Indonesia? ya. Kenapa ya kok nggak di Amerika atau di Arab Saudi atau di Rusia? Kenapa bapak ibu saya yang itu gitu? Kenapa? Itu kenapa itu bisa bermuncul. Kenapa ada orang miskin? Kenapa ada orang Kalau kaya? pulang Kenapa ya ada orang kayaknya nggak ini ya, gitu apa kan? nggak seram, Itu Ya. kan nggak intens pertemuannya. otoritas Allah yang tidak bisa dibantah bahwa inilah manusia yang diciptakan dengan segala kelemahannya dan Allah dengan sekehendaknya tetapi dalam ilmu kebijaksanaannya, kemahaadilannya, kemahapemurahannya, kemahapenyayangannya menciptakan segala drama ini. Dan kemudian memberikan guidance kepada kita, kalau begini akan dapat itu, kalau begitu akan dapat yang ini. Nah, kita ikut apa enggak? Kita bisa protes apapun, termasuk tadi kemudian protes, loh, kita ini kok nanti hilang, memangnya Anda ini dulu siapa? Kan gitu. Misalnya saya, usia 60 tahun yang lalu sebelumnya, saya bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Terus nanti mau dihilangkan kok protes, oh dulu aja nggak ada kok, gitu. Iya kan? Itu menunjukkan bahwa yang abadi, yang kekal abadi ya hanya Allah. Kita ini bukan siapa-siapa. Bapak Ibu kita belum menikah, ya kita bukan apa-apa. Kata Al-Quran, ada suatu waktu di mana manusia itu belum bisa disebut sebagai apapun. Orang tuanya saja belum menikah, badan kita ini nggak ada, roh kita juga masih belum ditiupkan oleh Allah, ya potensi kehidupan roh itu. Roh itu bukan identitas. Agus Mustafa memiliki roh sendiri, Bu Ati, Pak Dodi memiliki roh sendiri yang berbeda-beda. Enggak, kita sudah pernah membahas itu. Roh itu adalah potensi kehidupan kepada siapa ditiupkan, ya dia hidup sebagai Agus Mustafa, sebagai Pak Dodi, sebagai Bu Ati, sebagai muncullah jiwa. Nah, jiwa itu identitas kemanusiaan kita kan gitu. Tetapi badan dan jiwa ini kan pernah tidak ada ketika belum diciptakan oleh Allah. Sehingga kita ini masuk ke dalam drama ini diberi waktu sampai sekian panjangnya, mulai dari fase pertama sampai fase yang kelima, ya itu ya memang ya drama yang kita lewati dan akhirnya memang innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Dulu awalnya dari Allah dan akhirnya juga kembali kepada Allah. Terus apa sesudah itu? Ya nggak tahu. Dulu juga nggak tahu dan akhirnya akan berhenti nggak tahu. Nah sehingga kita ya sekarang ini menikmati dan mensyukuri untuk bisa mendapatkan segala yang membahagiakan kita di dunia wal akhirah, kan gitu saja sesungguhnya. Selebihnya kita tidak bisa protes apapun karena kita bukan sang pencipta, kita bukan sang penguasa, kita bukan Tuhan, tetapi yang diciptakan. Nah mungkin ada yang menarik gini, satu ayat yang menggambarkan ketika sudah kembali kepada Allah, itu kita kembali kepada kesadaran universal, kesadaran ilahiyah yang tiada putusnya. Jadi di surat Hud ayat 106 sampai 108. Orang yang di neraka itu kekal di dalamnya sampai lenyapnya langit dan bumi. Gitu. Kecuali Allah menghendaki yang lain. Nah ini, jadi ada pintu gambaran kecuali Allah menghendaki yang lain. Terus di 108-nya digambarkan orang yang di surga. Itu juga akan kekal di dalamnya. Sampai lenyapnya langit dan bumi. Kecuali Allah menghendaki yang lain, atau an ghairu majdud, yaitu pemberian yang tiada putus-putusnya. Itu ada pintu itu yang dimungkinkan keabadian ketika kesadaran kita sudah lebur ke dalam kesadaran ilahiyah, tapi kita nggak tahu rasanya seperti apa, ya mungkin ya kebahagiaan abadi, entahlah.